Pemirsa Dokter Indonesia, pada sore ini saya lagi bersama dengan seorang artis cantik. Dia tuh awalnya dikenal sebagai presenter olahraga. Kalau misalnya semua orang tuh udah tahu kalau dia tuh sangat fit, bugar, dan rajin banget olahraga. Hai Kartika Putri. Hai dokter, apa kabar? Baik. Makanya ini sekarang kita lagi pengen ngobrol-ngobrol nih ya. Iya. Tipsnya kan Kartika selalu tampil fit nih, rajin olahraga. Sebenarnya sih kalau aku pribadi karena suka olahraga, karena pertama ya benefitnya tuh banyak banget kan. Pekerjaan kita juga kayak makan waktu yang sangat banyak. Kalau seandainya aku malah skip untuk olahraga, kayaknya gampang capek, gampang gak sehat. Nah semenjak aku mulai aktif olahraga, cobain semua jenis olahraga, aku ngerasa kok kerjaan makin fresh, terus juga kayak makin semangat. Jadi kayak apa ya, mencintai banget, apalagi buat aku penting banget untuk kita menjaga kesehatan. Makanya, dan kalau misalnya kita olahraga juga itu bisa menjauhkan kita dari kemungkinan terkena penyakit-penyakit. Setuju, betul Iya. banget. Apalagi banyak banget penyakit yang sekarang menyeramkan. Apa tuh maksudnya menyeramkan? Banyak banget kan, apalagi kan kemarin juga kayak banyak yang teman-teman ngomongin tentang hari kanker juga Iya, kan ya, Dok, kan ya. baru nih ada hari kanker tanggal 4 Iya. Februari kemarin. Betul, dan itu kayak kalau perempuan mungkin lebih takutnya lebih ke kanker yang khusus Perempuan, terkena ya. perempuan, kayak ada kanker payudara dan kanker serviks juga, dan itu Betul. buat aku pribadi lumayan menjadi momok yang menakutkan banget sih, Dok. Iya memang sih, karena memang kalau yang namanya kanker ya, terutama kanker serviks Iya. itu salah satu pembunuh utama di dunia bagi wanita. Betul. Jadi memang kita harus waspada banget tuh, kita harus jaga kesehatan supaya kita nggak terkena lah penyakit-penyakit seperti itu. Salah satunya tentu dengan olahraga. Setuju banget ya, Dok. Ya, Dan- tapi serem ya, Dok, kalau ngebayanginnya aja sih. Aku pribadi sebenarnya mungkin banyak teman-teman perempuan lainnya yang nggak berani vaksin, nggak berani itu, mungkin karena mungkin Parno udah ngebayangin kayak kanker yang menyerang bagian mulut Itu dia, rahim ya, Dok ya. makanya. mau tahu lebih lanjut nggak tentang itu? Mau. Aku telepon temanku dulu ya. Oke. Kita telepon Dokter Didi. Halo, Halo. Dokter Didi. Iya. Dok, saya lagi sama Kartika Putri nih, boleh kesini nggak? Aku udah deket nih, udah nyampe. Ngobrol-ngobrol sedikit ya. Oke. Oke, see you. Nah, dia lagi deket sini kebetulan. Kebetulan kita tungguin aja sambil kita Iya. minum-minum kali. Tapi kamu tahu nggak Iya. sih, yang namanya kanker ya, terutama kanker serviks, itu kalau berdasarkan data WHO tuh terjadi 15.000 kasus setiap tahunnya. Wow. Dan 8.000 diantaranya itu ternyata mengakibatkan kematian. Duh, Serem banget ya, berarti lebih dari setengahnya itu menyebabkan kematian ya, Dok, Itu ya. biasanya karena orang tuh telat gitu loh datang ke dokter. Jadi diagnosisnya tahu-tahu, wah Udah parah. udah tingkat terakhir Iya, gitu. iya, iya. Akibatnya itu akhirnya tidak tertolong. Mungkin nanti kita tanya juga ya, Dok ya, bagusnya pengecekannya seperti apa. Harus ada vaksinnya juga gitu kali Iya ya, Dok betul, ya. memang. Iya. Ini Nanti sambil kita diminum ya? mau tanya langsung sama dokter. Iya. Hai Dokter Didi. Hai. Aduh, apa kabar? Kenalin nih Kartika Putri dong. Iya, apa kabar? Dok, kebetulan banget dok. Kan prakteknya deket sini nih. Iya. Jadi sekalian minta tolong ya. Kalian nih kita mau ngobrol-ngobrol. Kartika juga tadi nanya-nanya tentang kanker serviks. Coba kan belum ngerti dong kanker Betul, serviks tentang betul, itu masih kayak banyak belum tahu. gimana. Coba Dokter Didi bantuin dong, jelasin. Jadi kanker serviks itu menyerang organ kewanitaan. Yang diserangnya adalah mulut rahim ya. Kalau serviks itu kan mulut rahim. Dan kanker serviks ini merupakan kanker yang terbanyak di wanita. Ini paling tinggi dia. Selain itu adalah payudara kan. Nah, gejala yang paling sering pada kanker serviks ini adalah keputihan yang berkepanjangan gejalanya. Kalau di tingkat awal mungkin keputihannya biasa-biasa saja, tapi kalau sudah berlanjut sampai stadium yang jauh itu keputihannya berbau busuk sekali dan menyengat. Jadi dari jarak jauh saja kita sudah Tahu ya udah sudah kecil tercium ya. baunya. Ya. Itu gejala yang paling sering ya. Padahal itu gejalanya sering diignore Ya, ya. Banyak yang menganggap hal sepele, Biasa. keputihan. Iya, betul Padahal sekali. itu suatu pertanda. Benar. Pertanda di awal bahwa bisa jadi nih sesuatu yang serius. Cikal bakal lah ya, Dok ya. Itu Betul. dia. Ya, dan wanita umumnya sering mencuekkan walaupun gejalanya sederhana tapi diabaikan. Nah, sehingga nantinya sudah ketemu udah dalam stadium yang sudah lanjut, sudah parah. Kalau masih dalam keadaan dini itu lebih mudah mengobatinya tanpa perlu operasi ataupun radioterapi ya, cukup dengan cryosurgery, dengan disemprotkan cairan dingin nitrogen dalam hal ini, nanti dia akan lepas sendiri bagian yang menjadi prakanker itu. Gejalanya apa lagi dong yang bisa dirasakan oleh ibu-ibu di rumah? Nah, kalau Dikhawatirkan. dalam perkembangannya yang paling sering muncul nomor 2 adalah perdarahan. Perdarahan bisa di dalam haid maupun di luar siklus haid. Ya. Kemudian yang kalau seandainya kanker serviksnya itu sudah masuk ke stadium lanjut,
yang bersangkutan akan mengalami gangguan di pipisnya atau di buang air besarnya. Itu kalau sudah menyebar ke tempat lain. Oke, gangguan dalam arti apa nih dok? Gangguan berkemih misalnya, susah buang air kecil, susah buang air besar. Dan tentunya ada rasa nyeri ya. di Ya, sana ya. yang ya terasa nyeri di dalam perutnya atau panggulnya. Dan faktor risikonya apa aja nih dokter Didi? Faktor risikonya terutama yang pertama adalah suka berganti-ganti pasangan, itu juga faktor risiko. Kemudian berhubungan seks di usia muda, dan faktor lifestyle seperti merokok atau mengkonsumsi makanan yang tidak berimbang atau tidak sehat. Nah pemirsa, tentu kita juga harus menjaga kesehatan kita supaya terhindar dari penyakit-penyakit atau virus-virus yang bisa menyebabkan kanker serviks itu. Dan tentunya harus menjaga area kewanitaan ya. Kemudian juga mungkin solusinya nih dokter Didi bisa bantu. Solusinya yang paling tepat itu adalah melakukan deteksi dini kalau untuk kanker serviks ini berupa pap smear ya. Vaksin. Itu nanti untuk langkah pencegahannya dengan melakukan vaksinasi, ya, kemudian merubah gaya hidup, misalnya tidak merokok atau mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Kalau untuk orang yang sudah aktif seksual, biasanya untuk pap smear itu dianjurkan rutin secara tahunan ya, annual, atau bisa juga 2 tahunan. Kemudian kalau untuk yang vaksin itu sendiri sebetulnya kalau menurut teorinya pada wanita yang sudah aktif secara seksual biasanya kurang efektif vaksinnya itu. Jadi sebaiknya diberikan pada wanita yang belum aktif secara seksual. Ya, kalau diberi range umur kira-kira belasan 16 sampai ya 25 tahun lah gitu. Nah, karena Kartika juga nyadarin banget pentingnya menjaga area kewanitaan itu, makanya Kartika ini rutin banget menggunakan Beluna. Pembersih area kewanitaan yang diformulasikan dari bahan alami dengan pH 3 sampai dengan 4 sehingga efektif banget nih melindungi area kewanitaan sepanjang hari. Dengan kandungan laktoserum dan asam laktat juga dapat membunuh bakteri jahat dan jamur serta mempertahankan bakteri baik pada area kewanitaan kita. Nggak cuma itu aja nih, produk ini juga dapat mengurangi bau tak sedap, rasa gatal, lembab, dan keputihan. Serta aman banget untuk digunakan setiap hari agar memberi kesegaran dan keharuman pada area kewanitaan kita. Cara pakainya juga gampang banget nih ya, tinggal kocok dulu produknya sebelum digunakan, lalu basuhkan, usap pada area kewanitaan, lalu diamkan lagi sesaat. Setelah itu basuh dengan air bersih. Dan jangan lupa ya, dan jangan ragu juga untuk pakai Beluna. Karena Beluna bersih, kesat, dan nyaman. Nah pemirsa itu tadi, makanya kita harus rajin menjaga area kewanitaan kita dan juga menjaga gaya hidup kita agar terhindar dari virus-virus dan penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan terkenanya kanker serviks. Setelah ini Dokter Indonesia akan segera kembali. Terus gimana nih? Nah pemirsa, apakah Anda alergi dingin? Tapi tetap ingin merasakan berkemah? Tiduran. Itu kan kalau alergi kan munculnya nyebelin banget ya pemirsa di saat kita ngumpul sama teman-teman. Malah garuk-garuknya lebih banyak dibanding